Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan komponen dan resultan vektor. Soal yang pertama, tentukan komponen-komponen X dan Y dari vektor berikut. Yang A, vektor B 30 meter pada arah 60 derajat. Yang B, vektor C 40 meter pada arah 150 derajat. Dan C, vektor D 10 meter pada arah min 45 derajat. Untuk menjawab soal ini, kita akan gambarkan terlebih dahulu vektor-vektornya. Jadi kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Jadi yang A, vektor B 30 meter pada arah 60 derajat. Jadi B-nya sama dengan 30 meter. Kita gambarkan arah 60 derajat ini adalah terhadap arah mendatar. Jadi kita gambarkan dalam diagram Kartesius atau pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalnya di sini sumbu Y-nya, kemudian di sini sumbu X-nya. Jadi ini X dan ini Y. 60 derajat adalah arah terhadap sumbu X. Maka ini adalah vektor B-nya. Jadi ini B. Jadi ini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, ini gambar vektornya. Kemudian kita akan tentukan komponen-komponennya. Komponen vektornya adalah kita proyeksikan di sini terhadap sumbu X. Jadi ada komponen pada sumbu X yaitu Bx dan komponen pada sumbu Y yaitu By. Jadi kita tentukan besarnya Bx dan B-nya. Kita tentukan Bx-nya terlebih dahulu. Jadi Bx sama dengan Bx ini terletak di samping sudut, yaitu di sini, samping sudutnya. Maka memakai rumus kosinus. Jadi B kosinus 60 derajat. Jadi ini cara untuk menghitung komponen pada sumbu X-nya. Karena komponen X-nya ini terletak samping sudutnya. Jadi sama dengan B-nya adalah 30. Kosinus 60 adalah setengah. Jadi dikali dengan setengah, hasilnya adalah 15 meter. Jadi di sini positif karena arahnya adalah ke kanan. Kemudian komponen sumbu Y-nya yaitu By sama dengan By adalah letaknya bisa dijadikan di sini. Jadi letaknya itu adalah depan sudutnya. Jadi memakai rumus sinus, jadi B sin 60 derajat. Di sini nilainya positif karena arahnya adalah ke atas. Jadi sama dengan 30 dikali dengan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah 15 akar 3 meter. Jadi ini komponen pada sumbu Y-nya. Ini jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B. Jadi B yaitu vektor C. Jadi C sama dengan 40 meter. Kita gambarkan terlebih dahulu vektor C-nya dalam diagram Kartesius. Jadi ini sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X-nya. Jadi ini X dan ini Y. Vektor C adalah 150 derajat. Jadi letaknya adalah di sini. Jadi 150 derajat terhadap sumbu X. Jadi ini sudutnya adalah 150 derajat. Maka kita tentukan sudut di sininya. Jadi, karena ini sudut lurus, maka 180 derajat dikurangi 150 derajat. Jadi, hasilnya adalah 30 derajat. Maka di sini 30 derajat. Jadi, yang akan kita hitung di sini adalah 30 derajatnya. Maka di sini adalah komponen sumbu X-nya. Jadi, di sini C, maka di sini adalah CX. Kemudian di sini adalah komponen sumbu Y-nya yaitu CY. Kemudian kita hitung besarnya komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi CX sama dengan CX ini terletak samping sudut, maka memakai rumus kosinus. Arahnya ke kiri jadi negatif, jadi min C dikali dengan kosinus 30 derajat. Sama dengan besar C-nya yaitu 40, jadi min 40 dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya sama dengan min 20
akar 3 meter. Di sini negatif karena arahnya adalah ke kiri. Kemudian komponen pada sumbu Y-nya yaitu CY sama dengan C ini adalah arahnya ke atas, jadi positif. Kemudian bisa diproyeksikan di depan sudut, jadi depan sudutnya, maka memakai rumus sinus, jadi C dikali dengan sin 30 derajat. Sama dengan 40 dikali sinus 30 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya sama dengan 20 meter. Jadi ini komponen C-nya. Jadi ini jawaban yang B. Kemudian kita jawab yang C. Vektor D 10 meter pada arah min 45 derajat. Jadi D sama dengan 10 meter. Kita gambarkan dalam X dan Y. Jadi ini sumbu Y-nya. Kemudian ini sumbu X-nya. Jadi ini X. Dan ini Y. Karena di sini adalah negatif 45 derajat, maka terhadap sumbu X-nya adalah di sini. Jadi ini vektor D-nya. Jadi di sini 45 derajat. Jadi ini. Jadi arahnya di bawah. Ini vektor D-nya. Jadi negatif 45 derajat itu adalah ke bawah. Kemudian yang positif adalah ke atasnya. Jadi di atasnya sumbu X. Ini gambar vektor D-nya. Jadi kita tentukan komponen vektornya. Jadi ini vektor pada sumbu X-nya, jadi dx. Dan di sini komponen pada sumbu Y-nya, yaitu dy. Kita tentukan dx-nya, jadi dx sama dengan, dx ini arahnya ke kanan, jadi positif. Jadi D dikali dengan, karena letaknya adalah samping sudutnya, samping sudut 45 derajat, berarti memakai kosinus. Jadi kosinus 45 derajat. Jadi sama dengan D-nya adalah 10 dikali kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka hasilnya sama dengan 5 akar 2 meter. Jadi ini dx-nya. Kemudian komponen pada sumbu Y yaitu dy. dy arahnya ke bawah jadi negatif. Jadi min D dikali dengan, ini bisa diproyeksikan di sini. Jadi terletak pada depan sudutnya. Jadi memakai sin 45 derajat. Sama dengan, jadi min 10 dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya adalah min 5 akar 2 meter. Jadi ini komponen sumbu Y-nya. Ini jawaban yang C. Jadi untuk menentukan sinus dan kosinusnya, depan sudut adalah sinus dan samping sudut adalah kosinus. Ini jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, dua buah vektor perpindahan masing-masing besarnya 3 meter dan 4 meter. Hitung besar vektor resultan jika sudut apit kedua vektor adalah yang A 60 derajat dan B 90 derajat. Jadi di sini diketahui vektor perpindahan. Jadi vektor perpindahan misalnya adalah R1 sama dengan 3 meter dan R2 sama dengan 4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah resultannya. Kita jawab yang A. Jadi yang A adalah sudutnya 60 derajat. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu vektor perpindahannya. Jadi misalnya vektor perpindahannya di sini adalah R2, kemudian membentuk sudut 60 derajat. Jadi ini R1-nya, dan di sini sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini yang A, antara R1 dan R2 membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan adalah resultannya. Di sini untuk menentukan resultan, jika vektornya membentuk sudut, kita akan memakai rumus aturan kosinus, yaitu R ini resultan, sama dengan akar dari vektor pertama, jadi R1 kuadrat, ditambah dengan vektor yang kedua, yaitu R2 kuadrat, ditambah dengan 2R1 dikali R2, dikali dengan cos theta, theta-nya adalah 60 derajat. Jadi ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah vektor pertama kuadrat ditambah vektor kedua kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 kali vektor 1 dikali vektor 2 dikali dengan kosinus theta-nya. Jadi ini rumus untuk menentukan jika kedua vektor membentuk sudut. Sama dengan akar dari
R1-nya adalah 3 kuadrat, ditambah dengan R2-nya adalah 4 kuadrat, ditambah 2 kali 3 kali 4. Hasilnya 90 derajat adalah setengah, jadi dikali dengan setengah. Maka hasilnya sama dengan akar dari 3 kuadrat adalah 9, ditambah 4 kuadrat adalah 16, ditambah dengan 2 kali 3 kali 4 kali setengah, jadi 2-nya ini habis, kali setengah, 3 kali 4 adalah 12. Jadi hasilnya sama dengan akar dari 37. Jadi ini resultan vektor yang membentuk sudut 60 derajat. Jadi ini resultan vektor untuk jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B. Yang B membentuk sudut 90 derajat. Jadi vektornya tegak lurus. Jadi ini R2-nya dan di sini R1-nya. Jadi ini sudutnya yaitu tegak lurus 90 derajat. Maka resultan vektornya adalah R sama dengan ini karena tegak lurus, jadi resultan vektornya adalah akar dari R1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat. Jadi ini rumus resultan vektor jika vektornya adalah membentuk sudut 90 derajat. Sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Sama dengan akar dari R1-nya adalah 3, jadi 3 kuadrat, ditambah dengan R2-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah dengan 16. Sama dengan akar dari 9 tambah 16 adalah 25. Maka hasilnya sama dengan 5. Jadi ini resultan vektornya adalah 5. Di sini karena satuannya adalah meter, jadi hasil resultannya adalah satuannya adalah meter. Jadi di sini juga satuannya adalah meter. Ini jawabannya untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya, seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter. Berapakah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal? Di sini sebelum mengerjakan soal ini, kita ketahui dulu arah-arah barat, timur, selatan, dan utaranya. Jadi arah mata anginnya harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan dulu di sini arah mata anginnya. Jadi ini adalah timur, kemudian ini adalah selatan, kemudian di sini adalah barat, dan di sini adalah utara. Kemudian di sini dan di sini ini tenggara, kemudian ini barat daya, di sini barat laut, dan di sini timur laut. Jadi ini arah mata anginnya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Kemudian kita gambarkan perjalanannya. Jadi yang pertama, berjalan 10 meter ke barat. Jadi misalnya titik awalnya di sini. Berjalan 10 meter ke barat, berarti arahnya ke sini. Jadi ini 10 meter ke barat. Kemudian ke selatan 12 meter. Jadi selatan adalah ke bawah, jadi 12 meter. Ini selatan, jadi ini 12 meter. Dan ke timur sejauh 15 meter. Ke timur adalah ke kanan, jadi ke sini 15 meter. Jadi ini 15 meter. Jadi ini arah perjalanannya. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahannya dari posisi awal. Jadi awalnya di sini dan akhirnya di sini. Jadi arah perpindahannya yaitu panjang ini. Nah, panjang ini adalah berapa? Jadi ini misalnya R. R-nya berapa? Ini bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Jadi ini kita pakai garis bantunya di sini. Dan ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini 12 meter. Kemudian di sini adalah 15 dikurangi dengan 10. Jadi 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Maka di sini adalah 5 meter. Jadi ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di sini. Maka untuk mendapatkan panjang R ini bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi R sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Sama dengan akar dari
12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Maka di sini sama dengan akar dari 169. Hasilnya adalah akar 169 adalah 13. Jadi 13 meter. Jadi R ini atau perpindahannya adalah 13 meter. Jadi ini jawabannya untuk soal ini. Demikian pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan komponen dan resultan vektor.